Suara aku denger nggak? Ya Kak, masuk. Ini aku pakai kaos nggak apa-apa, tak? Aku Nggak. ganti baju dulu. Nggak apa-apa kayaknya Kak. Oh ya, kenalan dulu ya Kak. Bentar. Oke. Oke, ayo kenalan. Nama panggilan sama NPM aja dong, biar kenal. Mulai dari aku dulu ya. Kenalkan, nama saya Sofiatul, biar namanya Sofi, NPM 2008-2010 058. Ya, 058. Belakangnya aja deh. Kalau depannya tuh pasti sama semua kok. Iya, yang lain. Sofi. Oke, yang lainnya. Saya Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Silvi, NPM 057. Hai Silvi. Terus? Saya. Halo. Ya, siapa itu? Ya. Ya, suaramu lucu. Perkenalkan, nama saya Elwis Getsa Purnaningsih, NPM 063. Panggilannya? Gisa. Gisa. Oke. Selanjutnya. Aku Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Syaradi Ratnaswari, NPM 062. Panggilannya? Sasa Kak. Sasa. Oke, Sasa. Terus yang terakhir? Nama saya Muza, NPM 050. Hai Muza. Iya. Kenalin namaku Tama. Tama Rizka Larsuci, panggilannya Tama, NPM 036. Terus? Langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Ya. Dari Muza dulu aja. Kak, saya mau tanya. Ya. Kak, ikut organisasi itu apa? Tujuanku, kalau aku pribadi sih, yang pertama jelas cari pengalaman. Karena selain hard skill, soft skill itu juga penting banget kan kalau misalnya kalian mau cari kerja. Istilahnya itu buat ngisi CV lah. Itu bonusnya itu buat ngisi CV-nya kalian biar ada pengalaman organisasinya. Tapi selain itu kalian juga pasti dapat pengalaman yang yang benar-benar kalian ngerasain gitu kalau misalnya kalian ikut organisasi. Biar nambah soft skill juga. Terus kalau organisasi sih kalian bisa ini sih cari selain di dalam kampus bisa cari di luar kampus juga. Jadi tujuanku ikut organisasi itu ya tadi buat nambah pengalaman, buat nambah pengalaman dan ngisi CV itu sih. Oke. Terus kalau kan itu kan apalagi kalau kuliah online ini kan gimana ya? Gimana cara kakak membagi waktunya antara organisasi sama kuliah online? Kayaknya kalau sekarang nggak cuma kuliah doang sih yang online, organisasinya juga online, makanya ini kayak acara-acara hima kan online juga. Kalau cara ngebagi waktunya, kalau aku sih sebenarnya aku nggak terlalu pinter bagi waktu ya, cuman kalau aku itu pokoknya kalau ada tugas dari kuliah itu aku langsung kerjain gitu biar nggak ngaret-ngaret. Terus kalau organisasi ya organisasi, kalau misalnya ada waktu hangout ya aku main, ya biasa aja sih, cuman kalau ada tugas pokoknya langsung aku kerjain gitu. Jadi biar nggak ngaret-ngaret. Kalau seumpama ada kelas online, tapi
barengan sama ada acara organisasi, terus kan sama-sama online tuh. Itu kakak lebih prioritasin mana? Kalau itu aku lebih prioritasin akademik sih. Alasannya apa? Soalnya apa ya? Kalau organisasi, aku itu cuman ikut 2 doang. Jujur aja nih. Aku cuman ikut hima sama di gereja. Aku nggak ikut banyak-banyak organisasi gitu kan. Jadi kalau misalnya organisasi yang mesti tabrakan itu biasanya hima. Tapi kayak teman-teman hima juga itu kalau misalnya ada yang kelas online atau ada yang berkepentingan lain, itu yang acara himanya atau rapatnya itu masih bisa ditunda. Atau kalau misalnya, apalagi kalau misalnya rapatnya itu yang nggak berhubungan sama aku gitu, itu masih bisa ditinggalin, toh nanti dapat nutulin rapatnya juga gitu. Tapi kalau kelas online ditinggalin kan sayang juga. Kita tuh cuma punya jatah bolos 3, bukan jatah bolos maksudnya, jatah absen itu cuma 3 atau berapa ya, pokoknya 70%. 70% nggak sih? Nggak tahu. Ya itulah. Jadi kayak sayang aja sih kalau ditinggal. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Permisi, Kak. Iya. Yang mau saya tanyakan itu, menurut kakak itu apa mata kuliah yang paling butuh pemahaman lebih? Sebenarnya semuanya ya butuh pemahaman lebih. Maksudku gimana ya? Kalau misalnya aku dulu semester 1, yang paling susah buat tak pelajari itu bahasa pemrograman sama logika algoritma. Tapi yang lainnya juga penting sih. Jadi kayaknya semua butuh pemahaman lebih. Menurut kalian yang mata kuliah yang paling susah apaan? Sama, Kak. Paling sih, Kak. Ya sama sih, mungkin aku sama kayak kalian. Cuman kok bisa sama aja sih. Apalagi kalau sistem informasi itu kan manajemen sama IT-nya itu kalau bisa balance. Jadi ya nggak ada yang lebih penting gitu atau lebih butuh pemahaman. Terus pertanyaan kedua itu, bagaimana pendapatnya Mbak tentang kuliah sambil bekerja? Temen aku juga ada sih kuliah yang sambil kerja. Dia kayak ngurusin kafe gitu. Tapi dia bisa ini kok, bisa balancein kuliahnya dia sama kerjaannya dia. IP-nya juga bagus. Maksudnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalau teman-teman mahasiswa merasa dia bisa membagi waktu dengan baik. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bisa apa ya, nggak keteteran lah intinya. Nggak harus IP bagus juga kan kalau misalnya kuliah. Paling nggak kalian bisa tanggung jawab sama sama kuliahnya kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian bisa merasa tanggung jawab sama kuliahnya kalian, ya nggak apa-apa kalian kerja. Itu. Terus pertanyaan yang terakhir Mbak dari saya, bagaimana pendapat Mbak tentang perkuliahan online ini? Susah sih, maksudnya aku kan ngerasain dulu offline, terus tiba-tiba sekarang online, itu rasanya kayak beda banget aja sih. Dulu kalau misalnya susah, itu kayak nanya teman-teman tuh masih gampang banget. Kalau misalnya kita mau belajar bareng atau mau diskusi gitu kan gampang. Dan kalau sekarang mungkin lebih ini sih, lebih mandiri aja, kayak ya susah, cuman sebenarnya nggak masalah sih, soalnya kita kan
mau kuliah online, mau kuliah offline, kita tetap mainnya tuh pakai laptop gitu. Tapi mungkin susah buat kayak berkomunikasinya sama teman-teman, diskusinya kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya dari aku mau tanya Kak. Iya, Sofi. Mungkin kalau Kakak biasanya referensi belajarnya selain dari dosen itu dari mana aja Kak? Banyak sebenarnya. Cuman aku biasanya kalau nggak dari aplikasi HP, web, atau nggak YouTube. Banyak sih. Dulu aku semester 1 malah kayak suka tanya-tanya gitu ke temenku, kamu pakai aplikasi apa, kamu pakai web apa, gitu-gitu. Terus ini mungkin referensi buat kalian juga ya. Kalau di web itu kalian bisa dari decoding, terus W3 School, itu kayak ada live codingnya juga gitu. Jadi kalian nggak harus install NetBeans, cuman perlu buat kuliah sih. Atau enggak HackerRank. Jadi dia tuh ada contoh-contohnya sama ada implementasinya. Ntar kalian bisa coba ngoding sendiri juga. Terus kalau aplikasi di HP biasanya aku pakai solo learn, tapi udah nggak pakai lagi. Maksudnya dulu semester 1. Soalnya kan masuk sistem informasi juga nggak punya dasaran apa-apa. Atau aku kan juga dari SMA, makanya aku kayak tanya-tanya referensi gitu ke temanku. Terus kalau di YouTube, banyak sih kalau misalnya kalian nyari aja looping Java gitu kan nanti bakal keluar. Jadi ya gitu. Justru kalau misalnya dari dosen itu malah kalian nggak bisa dapat apa-apa, Rek. Soalnya dosen sekarang itu kebanyakan nerapinnya itu student learning center, ya kan? Jadi kayak semuanya itu balik lagi ke kaliannya gitu. Kalau misalnya kalian yang nggak proaktif buat mencari informasi, cari informasi, ya kalian bakal ketinggalan gitu dari teman-teman kalian. Terus mau tanya lagi tentang yang itu. Kayak pernah dengar tentang kuliah yang semester pendek itu Kak. Ya. Lalu? Maksudnya itu gimana? Maksudnya semester pendek itu buat apa gitu? Semester pendek itu kalau misalnya kalian mau mempercepat durasi kuliah kalian. Cuman di UPN nggak ada, Rek. Aku kayak nggak pernah dengar gitu di UPN ada. Cuman aku pernah tahu temanku di kampus sebelah tuh ada. Tapi di UPN kayaknya nggak ada. Jadi itu kalau misalnya kalian mau ngambil SKS lebih di liburan semesteran, biar lulusnya lebih cepat, itu tuh bisa ada namanya si semester pendek itu tadi. Cuman kalau di UPN nggak ada, jadi paling cepat kalian 3,5. Itu kalau misalnya kalian IP-nya di atas 3,5, kalian bisa ngambil SKS lebih. Tapi nggak masuk semester pendek sih itu. Ya, biasa aja. Iya, berarti di UPN nggak ada ya Kak? Setauku sih nggak ada, kayaknya nggak ada. Pertanyaan selanjutnya Kak, itu tentang laptop yang direkomendasikan Masnya yang kayak gimana gitu loh buat kuliah ilmu informasi. Oke, kalau misalnya menurutku sendiri, paling nggak kalian prosesornya itu Core i5, i5. Terus RAM-nya 8, kayaknya udah nggak apa-apa sih. RAM-nya 8 itu udah lebih dari cukup harusnya. Memorinya kalau bisa SSD, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Udah sih itu aja. Makasih Kak. Ya, sama-sama Sofi. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Kak. Iya, Silvi. Saya mau tanya, gimana ya Kak cara kita untuk bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan baru, apalagi di masa pandemi sekarang? Kalau di masa pandemi sekarang ini, lebih ke adaptasi sama sistemnya kali ya. Kalau misalnya kalian sama lingkungan baru sih kayaknya ya
sering-sering bergaul aja. Maksudnya dunia tuh nggak nunggu orang buat, maksudnya dunia tuh nggak menunggu kalian buat ini loh, diem-dieman gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak yang ngelari, kalian itu bakal yang ketinggalan gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kalian diem-dieman terus kalian nunggu disapa orang dulu atau diajak kenalan orang dulu. Jadi kalian itu harus yang memulai duluan. Kalau menurutku sih kayak gitu. Dan kalau beradaptasinya sih ya pokoknya sih kalau misalnya aku tuh mesti tuh mikirnya kayak ya semuanya tuh nggak bakal sesuai dengan ekspektasiku terus gitu. Jadi akunya yang harus beradaptasi. Makanya kalau aku sih pribadi mudah buat beradaptasi. Kalau misalnya corona kayak gini, mungkin ya sering-sering bergaul sama laptop kalian, sama PC kalian. Gitu aja sih, soalnya semuanya kan serba online. Jadi ya mulai bergaul sama sistem yang aneh ini. Gitu. Ya, Kak. Selanjutnya, bagaimana cara yang mudah untuk bisa membangun logika? Membangun logika ya. Yang pasti sering-sering latihan. Aku tuh dulu suka nge-install, selain yang aplikasi yang buat belajar tadi, itu nge-install games, tapi gamesnya yang membangun logika. Jadi ada beberapa games, aku udah lupa sih, mungkin nanti aku bisa kasih ke kalian. Itu gamesnya tuh emang kayak dibuat buat melatih logika, dan sering-sering latihan soal aja sih, dan problem solving. Kalau misalnya kalian ada masalah apa gitu, ya kalian coba pecahin. Bukan berarti nyari masalah ya, Re. Cuman kayak ya banyak-banyakin latihan aja. Nanti kan juga terbiasa gitu. Ntar logika kalian juga bakal terlatih kalau misalnya kalian sering-sering latihan gitu. Selanjutnya, bagaimana cara yang mudah untuk kita bisa belajar bahasa pemrograman dengan cepat dan mudah, Kak? Aduh, nggak ada ya sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat itu. Cuman kalau misalnya aku sendiri, aku kan tipe orang yang belajarnya dari mendengar. Jadi aku tuh sering ngeliat YouTube. Terus sering juga cari-cari kayak pengaplikasiannya yang aku pengen tahu itu tadi. Misalnya aku pengen belajar looping. Nah, aku sering tuh YouTube-an tentang looping-looping itu tadi. Terus aku juga sering nyari kayak bukan nyari sih, lebih tepatnya nyoba-nyoba kalau misalnya bahasa pemrograman itu. Pemrograman apapun lah, pokoknya itu coba-coba aja. Logika dan algoritma sama BP itu intinya adalah coba-coba. Jadi kalau misalnya kalian dikasih soal A, ya kalian itu nggak cuman pengen tahu jawaban dari soal A doang itu. Jadi kalian kembangin juga nih, misalnya A-nya diapain lagi, terus diapain lagi gitu. Paham nggak sih? Pokoknya kayak gitu. Pokoknya coba-coba aja terus. Ntar lama-lama bisa kok. Bahasa pemrograman nggak sesusah itu, Re. Bisa-bisa kalian. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Gilvi. Saya mau tanya, Kak. Iya, silakan. Tips belajar untuk persiapan UTS saat kuliah online. Mungkin aku kasih tips yang general aja ya, nggak yang pas kuliah online doang. Tipsnya itu dari aku, belajar dari jauh-jauh hari. Jangan pas UTS doang terus kalian tuh belajar. Itu kayaknya nggak bisa banget sih. Kalau misalnya dulu SMA aku tuh masih sering kayak gitu. Kalau kuliah kayak gitu kayaknya nggak kekejar. Apalagi kalau kuliah kan nilainya tuh pasti nilai pure
hasilnya kalian kayak gitu. Terus jadi kalian belajarnya itu ya yang kalau misalnya kalian dapat materi ya kalian belajarin sampai kalian tuh benar-benar paham sama materi itu. Kalian dapat materi baru lagi, kalian belajarin materi baru itu lagi sampai paham kayak gitu. Jadi nanti pas UTS, pas mau UTS, kalian itu review materinya aja, kayak nge-refresh pikiran kalian sama latihan soal, udah gitu doang sih. Nggak yang belajar sampai malam sampai pagi. Iya, Kak. Terus selanjutnya, tips mengasah soft skill dan hard skill. Soft skill itu bisa ikut organisasi, ikut kepanitiaan, volunteer, ya gitu sih. Terus kalau hard skill ya belajar. Bisa belajar itu nggak harus sendiri ya, Rek. Belajar sama teman-teman itu lebih enak sih asli. Cuman karena corona mungkin bisa diskusi online gitu. Kalau soft skill ya itu tadi, kalau hard skill ya. Hard skill itu kan kayak kemampuan, paling nggak kalian tuh harus tahu ini, kalian minatnya kemana dulu. Jadi kalian kalau udah minat sama suatu bidang, kalian nekuninnya tuh gampang. Kalau misalnya kalian nggak minat sama bahasa pemrograman misalkan, terus kalian belajar itu kan kayak, ih apa sih bahasa pemrograman nggak jelas gitu. Jadi kalian temuin dulu minatnya kalian apa, terus kalian belajarin dia. Semangat. Yang terakhir, suka duka yang kakak rasakan di jurusan sistem informasi. Sukanya, sebenarnya aku milih jurusan ini tuh nggak karena aku bisa ngoding atau apa ya, Re. Aku tuh milih jurusan ini tuh karena aku tuh menghindari fisika, kimia, biologi, Re, sebenarnya. Cuman aku enjoy karena di jurusan ini tuh main logika banget. Terus sukanya itu ya kalau menurutku dapet nilainya tuh gampang. Dosen-dosen kalian tuh baik-baik, kayak masih muda-muda dan baik-baik dan sabar-sabar. Ada yang gemesin juga sih, tapi nggak banyak. Dukanya adalah tugasnya pasti banyak dan banyak ngodingnya, dan kalau misalnya kalian ngoding ada tanda merahnya itu itu ya good banget. Berarti itu kalian harus mencoba ngoding lagi. Gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama.